Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat ya dan tetap semangat. Kita sudah masuk pembelajaran di semester genap. Materi kelas 11 SMK semester genap yang pertama adalah proposal. Kita akan bahas bersama Bu Ena Amalia. Tentunya kita sudah pernah menerima proposal atau kata proposal sudah tidak asing lagi bagi kita. Lalu, apa itu proposal? Proposal menurut KBBI adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Ya, kita mempunyai rencana nih. Kemudian kita akan melaksanakannya. Bagaimana kita melaksanakannya? Kita membuat proposalnya. Ya. Jadi, untuk apa itu proposal? Tujuan dibuatnya proposal adalah agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik. Tujuan yang pertama adalah memahami dengan baik. Untuk apa lagi? Untuk memberi izin. Ketika membuat proposal misalnya kita berikan kepada orang lain, kemudian orang lain akan membacanya. Oh, jadi dia akan memahami dengan baik. Atau memberi izin. Ketika melaksanakan penelitian skripsi misalnya, kita akan membuat proposal. Proposal itu disetujui oleh pembimbing, maka setelah disetujui beliau akan memberi izin. Dan yang ketiga adalah untuk menyumbangkan dana demi kelancaran acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Ada orang yang memberikan proposal kepada kita, kemudian kita baca, kita pahami dengan baik, dan ternyata isinya adalah untuk menyumbangkan dana. Jadi, ada 3 tadi tujuan proposal. Yang pertama adalah untuk memahami dengan baik isi proposalnya, yang kedua adalah untuk memberi izin, dan yang ketiga adalah untuk menyumbangkan dana. Terus, proposal jenisnya apa saja? Tentu, ketika 17-an di lingkungan rumah, kita pernah menerima proposal. Dan proposal itu termasuk jenis proposal apa? Lalu proposal yang skripsi tadi termasuk jenis proposal apa? Yuk kita belajar sama-sama. Secara umum, jenis proposal ada 4. Yang pertama adalah proposal kegiatan. Yang kedua, proposal penelitian. Yang ketiga, proposal bisnis. Dan yang keempat, proposal proyek. Bagaimana itu maksudnya? Kita akan mempelajarinya. Yang pertama adalah proposal kegiatan. Apa itu proposal kegiatan? Yaitu proposal yang ditulis untuk mengajukan rencana kegiatan, baik individu maupun kelompok. Namanya juga proposal kegiatan. Kita akan melakukan kegiatan. Jadi, membuat rencana kegiatan, apakah dia individu ataupun kelompok. Contohnya, tadi proposal 17-an, peringatan Maulid Nabi. Di sekolah OSIS akan membuat pentas seni, tentunya kita akan membuat proposal. Atau perayaan Natal di sekolah, jadi akan ada dibuat proposalnya. Yang kedua adalah proposal penelitian. Ketika saya sebelum tamat kuliah membuat penelitian. Sebelum melakukan penelitian tentunya membuat proposal penelitian. Proposal penelitian itu adalah proposal yang dibuat untuk melakukan riset atau penelitian seputar ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, proposal penelitian skripsi, tesis, disertasi, atau riset pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, proposal bisnis. Proposal bisnis adalah
proposal yang berhubungan dengan bisnis dan dunia kerja, baik individu maupun kelompok, yang bertujuan untuk memberikan gambaran usaha pada investor atau pihak yang hendak diajak kerjasama. Anak-anak SMK tentunya nanti akan melaksanakan bisnis atau dunia kerja. Kemudian kita akan membuat kerjasama. Nah, ketika membuat kerjasama, kita membuat proposal, disebut dengan proposal bisnis. Contohnya adalah proposal pendirian usaha, proposal kerjasama, proposal pinjaman dana usaha. Yang terakhir adalah proposal proyek. Anak-anak SMK yang jurusan listrik akan membuat kerjasama pembangunan proyek. Jadi membuat proposal, yaitu proposal yang berkaitan dengan dunia pekerjaan yang biasanya berisi penjelasan serangkaian rencana dalam suatu usaha atau komersil. Hal yang ditekankan dalam proposal proyek adalah anggaran dana. Jadi di dalam proyek pembangunan ini yang ditekankan adalah anggaran dana. Contohnya adalah proposal proyek pengembangan masjid, proposal izin pertambangan. Berdasarkan bentuknya, proposal terbagi menjadi 3. Apa saja dia? Yang pertama adalah proposal formal. Bentuknya ada yang bentuk formal. Yang kedua adalah proposal non-formal. Dan yang ketiga adalah proposal semi-formal. Proposal formal berarti proposal dalam bentuk resmi. Contohnya apa? Skripsi, tesis, disertasi. Termasuk tadi dalam jenis secara umum tadi adalah proposal penelitian. Bentuknya juga formal. Ada susunan yang harus diikuti. Biasanya proposal formal itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, dan yang kedua adalah bagian isi, yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalahnya seperti apa, tujuan penelitiannya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Kemudian di bagian isi di sini berupa kerangka teoritis permasalahannya. Kemudian yang penutup berisi lampiran dan daftar pustaka. Oke, itu adalah proposal formal. Yang kedua, proposal non formal. Proposal non formal atau tidak formal ini tidak selengkap seperti proposal formal. Bentuknya berupa surat atau memorandum, ya. Berupa surat atau memorandum. Apa saja yang harus diperhatikan dalam proposal non formal ini? Di dalam proposal non formal ini ada masalah. Ada pemecahan masalahnya seperti apa? Ada saran dan ada permohonan. Kemudian yang ketiga adalah proposal semi formal. Proposal semi formal berarti proposal yang setengah formal, setengah non formal. Proposal semi formal ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kegiatan ilmiah sederhana. Jadi ada kegiatan tetapi hanya berupa ilmiah sederhana. Kemudian yang kedua adalah proposal kegiatan umum. Di dalam proposal kegiatan ilmiah sederhana ini berupa kegiatan yang berisi rencana-rencana, tetapi sederhana saja kegiatan ilmiahnya. Contohnya proposal pengamatan. Dalam pembelajaran jarak jauh banyak siswa yang tidak aktif.
Kenapa tidak aktif? Kita akan melaksanakan kegiatan ilmiah sederhana. Kita akan membuat penelitian ilmiah sederhana. Apa penyebab tidak aktif? Apakah tidak memiliki Android? Tidak memiliki kuota? Atau karena malas? Yang kedua adalah proposal berupa kegiatan umum. Terjadi banjir di Kampung Lalang, kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial. Ya, kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial. Melaksanakan bakti sosial tentunya kita buat dulu proposalnya seperti apa. Proposal bakti sosial ini termasuk ke dalam kegiatan umum dalam bentuk semi formal. Jadi, bagaimana rancangan kegiatannya? Kita akan buat dalam bentuk semi formal. Lalu, bagaimana isi dari proposal-proposal tersebut? Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, hari ini selesai materi pembelajaran kita. Kita akan berjumpa untuk materi berikutnya nanti tentang struktur proposal. Demikian, saya minta maaf jika salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.